Dan ini adalah superfood yang luar biasa dengan kandungan yang luar biasa yang ada pada almond, kurma, almond dan butter ini. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali riwayat-riwayat menjelaskan tentang bagaimana kaidah-kaidah makanan yang diajarkan Rasulullah SAW, yang tentunya kita bisa belajar dari itu semua sehingga kita bisa mendapatkan manfaat. Karena tentunya kita tahu bahwa Rasulullah pasti akan mengkonsumsi produk-produk yang baik, yang halal pastinya, dan juga yang thayyib, dan tentunya beliau tidak akan mau memasukkan sesuatu yang bisa membuat tubuh beliau atau badan beliau itu menjadi bermasalah. Dan yang menarik itu beberapa riwayat-riwayat seperti itu ada di banyak sekali hadis-hadis yang kita juga mungkin sering dengar. Salah satunya kalau kita mungkin bicara tentang kurma. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi mengkonsumsi kurma dengan semangka. Ada juga riwayat menyebutkan Nabi SAW mengkonsumsi kurma dengan timun, ya, atau juga dan riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi SAW mengkonsumsi kurma dengan melon. Jadi di tiga itu. Jadi kurma dicampur dengan melon, campur dengan semangka, campur dengan timun. Itu dengan kondisi yang berbeda tentunya. Dan dalam hadis tersebut disebutkan Rasul menjelaskan bahwa panasnya kurma itu didinginkan dengan semangka, seperti itu. Jadi ada konsep keseimbangan yang kita bisa pelajari dari situ yang disampaikan Nabi kita SAW. Dan itu kita bisa contoh tentunya, dan bisa kita dapatkan sekarang produk-produk seperti itu di berbagai tempat di sekitaran kita. Termasuk juga ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW juga pernah diundang oleh seorang sahabat yang sahabat tersebut radhiyallahu anhu, beliau menyajikan kurma kepada Nabi kita SAW. Dan bukan cuma kurma yang disajikan oleh sahabat tadi, beliau juga menyajikan kepada Nabi SAW butter. Jadi di situ ada suatu hal yang menarik, ya, bahwa ternyata ketika kurma itu disajikan dengan butter, ya, butter ini adalah lemak yang berasal dari susu hewan, ya, yang ternyata Nabi sangat suka dengan kurma yang dicampur dengan butter tadi. Sebentar kita taruh dulu kisah tentang kurma dan butter tadi. Dan ternyata kita tahu bahwa dalam suatu hari salah satu sahabat Nabi SAW, Anas bin Malik itu radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa dia pernah melihat Nabi SAW mengkonsumsi atau memakan labu dengan sangat lahap. Lalu akhirnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu setelah melihat Rasul seperti itu, beliau ingin mencontoh, dan setelah itu, semenjak itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak pernah meninggalkan sama sekali labu dalam menu sehari-harinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang beliau teladani, kita tahu Rasulullah, dan kita juga meneladani Rasulullah juga memakan atau mengkonsumsi labu tadi, sehingga itu bentuk kecintaan beliau radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga tadi saya sampaikan tentang kurma dan butter tadi. Ada riwayat lain juga menyebutkan bahwa ada seorang ulama besar yang kita kenal, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, menyebutkan bahwa ketika kurma itu dipadankan dengan almond, itu ternyata memberikan efek yang juga sangat baik kepada kurma tadi, di samping dia meningkatkan pencernaan, kemudian juga mengurangi terjadinya gula yang cukup tinggi pada kurma tadi, sehingga ketika campuran antara kurma, butter, dan almond tadi menjadi sebuah kombinasi yang sangat baik yang kita bisa konsumsi dari berbagai atau riwayat tadi dan perkataan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Dan akhirnya kami mencoba membuat itu, ya, dalam bentuk produk seperti ini. Ya, ini ada kurma sukari plus juga dengan almond. Jadi ada kurma sukarinya, almond, dan di situ ada butternya, ya, ada butter. Jadi ini kurmanya tentunya sudah kita buang biji aja, jangan khawatir. Nanti pikirin ada bijinya, dan dalamnya ini di dalamnya ini bukan biji, ya, jangan khawatir, karena ada beberapa yang sudah mencoba kurma ini mereka berpikirnya ini biji kurma, bukan, ini biji almond, ya. Dan kita masukkan di situ ada butternya juga. Jadi butternya, teman sekalian, dia berbeda dengan margarin. Kalau margarin kita tahu itu didapatkan dari lemak nabati, tapi kalau butter itu adalah berasal dari lemak hewan yang diambil pada susu hewan, ya, sapi, kambing, onta, seperti itu, yang dilakukan pemrosesan lah katakanlah yang sangat mudah. Jadi ini kurma butter, ya, dan almond ini salah satu rahasia pangan yang sehat sebenarnya yang diajarkan Nabi SAW, dan juga kita dapatkan faidah ilmunya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, yang Bapak Ibu sekalian bisa konsumsi ini ketika Ramadan nanti atau mungkin hari-hari yang lain,
bagus sekali Anda konsumsi saat sahur ya. Kenapa saat sahur? Karena kombinasi antara lemaknya, proteinnya, asam amino, karbohidrat yang sangat tinggi pada produk pangan ini akan menyebabkan atau membuat kita bertahan lama laparnya. Jadi lapar kita ya tidak terlalu akan sering muncul tentunya, dan ini adalah superfood yang luar biasa dengan kandungan yang luar biasa yang ada pada almond, kurma almond dan butter ini. Jadi bisa Anda mungkin cobain ya, ini produk yang Masya Allah. Beberapa teman-teman saya pun nyobain ini hampir-hampir nggak mau berhenti. Kenapa nggak mau berhenti? Ya enak, karena memang gula ya ketika bertemu dengan lemak seperti almond atau butter itu membuat tubuh kita tuh nyaman, ya, lambungnya, pencernaan kita nyaman, dan memang pada akhirnya akan membuat pencernaan atau mungkin buang air besar kita juga akan lancar. Tapi bukan hanya itu saja, banyak sekali manfaatnya dari ketiga bahan yang ada pada produk ini, yaitu kurma, almond, dan butter. Cobain, bismillah. Susah saya gambarkan seperti apa, tapi ya manisnya dapat, ada bau-bau lemaknya dapat dari butter, dan crunchy-crunchy-nya yang selama ini kita nggak bisa dapatkan itu kalau kita mengkonsumsi kurma yang ada bijinya. Kalau kurma ada biji kita gigit ya mungkin gigi kita yang patah nanti ya. Seperti itulah, nanti Anda bisa coba kurma butter almond ini yang Anda bisa dapatkan di JSR Store ya. Dan ini juga biasanya saya sarankan bagi para pendaki gunung. Kalau mereka lagi mendaki gunung, mereka sangat membutuhkan karbohidrat. Daripada makan karbohidrat olahan tepung-tepungan segala macam dengan berbagai bahan sintetiknya, lebih baik Anda bawa ini ya. Dan saya sudah buktikan juga ke beberapa teman-teman dan saya sendiri waktu kita ada acara seperti itu, ternyata memang memberikan power yang cukup ya. Ada lemaknya, ada karbonya, ada proteinnya, ada seratnya. Masya Allah, bisa dicoba.